Oh, tahrim ya? Sana yang ada kawan tahrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Allah. Allah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta
kama asnaita ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairun nabiy arsalallahu ilal alam kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in ihsan ila yaumil. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa sama-sama hadir di tempat yang Allah muliakan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh dengan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat melaksanakan ibadah Jumat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, paduka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini khatib mengajak khususnya kepada hadir khatib, umumnya kepada hadirin semuanya, mari kita sama-sama senantiasa untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya." Alangkah ruginya orang yang namaku disebut di depannya tetapi ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Warogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakha qabla ayyughfaralah. Dan alangkah ruginya orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian sampai Ramadan itu berakhir, sampai selesai, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ragima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dan alangkah ruginya orang yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satunya telah berusia lanjut, namun hal itu tidak mengantarkannya masuk ke surganya Allah SWT karena enggan tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ada 3 golongan manusia yang mengalami kerugian yang besar. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah orang yang tidak bersolawat saat mendengar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Membaca sholawat merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Membaca sholawat termasuk ibadah yang berpahala besar, jadi sangat merugilah orang yang enggan membaca sholawat saat ia mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang enggan bersolawat termasuk kepada kategori orang yang bakhil, orang yang pelit. Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya tetapi ia tidak membaca sholawat kepada aku. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah golongan manusia yang mendapatkan kerugian yang besar, yaitu orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan itu berakhir belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah membuka pintu lebar-lebar untuk menerima tobat kita. Di bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Bagi orang yang mendapati Ramadan, maka itu adalah kesempatan yang terbaik baginya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya di bulan Ramadan ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentunya puasa itu sendiri. Kemudian sholat tarawih. Kemudian ibadah pada malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang lalu. Hadirin rahimakumullah. Maksud dari lafaz imanan adalah meyakini kewajiban puasanya. Sedangkan maksud lafaz ihtisaban adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ihtisaban menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari adalah azimatan, yang artinya dengan ketetapan hati, kemauan yang keras, tekad yang bulat dalam mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang dikerjakan dengan iman dan ihtisaban akan menghapus dosa yang telah lalu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Kemudian psikologis, lanjut Ibnu Hajar Al-Asqalani, puasa yang dijalankan secara ihtisaban tidak akan terasa berat. Rasa lapar dan dahaga tidak menimbulkan lelah dan lemas. Mungkin kita semua dapat merasakan rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan, tetapi kita tidak merasakan atau menjadikan badan kita menjadi lelah dan lemah. Meskipun kegiatan khususnya program di Ramadan di Masjid Abu Bakar Siddiq ini sangat padat sekali, tapi alhamdulillah jamaah antusias, ibadah sholat berjamaah, tarawih, kultum subuh, sholat subuh itu penuh semuanya. Alasannya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani,
karena terbayang akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang dijanjikan yang dimasuki oleh orang yang berpuasa melalui pintu Ar-Rayyan. Hadirin rahimakumullah. Begitu juga menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, puasa yang dilakukan dengan ihtisaban, waktu yang dilalawinya tidak terasa. Kita rasakan sekarang sudah hari yang ke-7, insya Allah. Padahal terasa kemarin kita melaksanakan saum, tapi sekarang sudah masuk hari yang ke-7. Mudah-mudahan bahwa puasa yang kita laksanakan didasarkan atas iman dan ihtisaban. Amin ya Allah ya Rabbal. Mengenai sholat tarawih, Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang ibadah, dalam hal ini sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Sedangkan berkaitan dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka dosa yang lalunya akan diampuni. Jadi ibadah yang kita laksanakan tentunya dengan imanan wahtisaban. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu alangkah ruginya apabila sampai dengan akhir Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak ibadah kita. Sholat tarawih kita jangan sampai kita tinggalkan. Berjamaah itu lebih baik. Begitu juga dengan tadarus Al-Quran. Begitu juga dengan ibadah saum tentunya. Dengan syarat dan rukun-rukunnya kita perbaiki. Masih ada waktu dan insya Allah maghfirah itu akan kita raih bersama. Yang ketiga, orang yang mengalami kerugian besar, yaitu orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapati orang tuanya dalam kondisi usia lanjut, namun ia enggan untuk berbakti kepadanya, sehingga tidak mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dosa kepada kedua orang tua merupakan dosa yang besar dan azabnya itu akan disegerakan di dunia ini. Oleh karena itu, pada hadirin semuanya yang masih memiliki orang tua, mari kita sama-sama berbakti kepadanya, kita rawat dengan baik. Dan di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Dan beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Jadi itu perintah Allah Taala, dan perintah itu disebutkan oleh Allah setelah kita beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Begitu pentingnya. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada orang tua bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Jadi amat merugi bagi kita dan celaka bagi kita yang punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya namun tidak melakukannya, sehingga ia tidak bisa mengantarkannya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah tiga golongan manusia
yang mengalami kerugian besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari kerugian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Subhanaka Allahumma la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnita 'ala nafsi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu. Khairun nabiyyi arsalallahu ilal alamin kullihi basyira wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.